Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam semuanya. Syukur malam hari ini kita masih bersama-sama lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kebaktian doa malam. Mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, bersyukur di tengah segala kesibukan kami bisa meluangkan waktu bagi Tuhan, diberikan kesempatan untuk ibadah dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami, berikan kami hikmat yang daripadamu, agar kami boleh mengerti dan juga percaya atas firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita malam hari ini akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua dari Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing boleh memperhatikan. Oke. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musilat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita belakangan ini, bahkan mungkin dari dulu ya, sadar enggak sebenarnya banyak sekali hal-hal atau fakta-fakta yang terjadi di dunia yang terkadang dari luar terlihat baik, yang terkadang dari luar terlihat aman-aman saja, tetapi ternyata di dalam hal tersebut, di dalam kejadian tersebut, ada hal yang buruk, ada motivasi yang buruk di belakangnya. Demikian sebaliknya, ada sesuatu yang terlihat buruk, ada sesuatu yang terlihat jahat, tetapi ternyata di dalamnya adalah sesuatu yang baik. Nah, seringkali kita terkecoh dengan hal ini, seringkali kita tidak peka mana yang sebenarnya baik dan mana yang sebenarnya buruk, mana yang sebenarnya benar dan mana yang sebenarnya menyesatkan. Kita ambil contoh yang mungkin belakangan ini seringkali dibahas, yaitu tentang vaksin, Bapak Ibu Saudara, vaksin COVID. Bahkan sebagian dari kita ada yang sudah menerimanya ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentang vaksin COVID ini terkhusus di Indonesia, banyak sekali yang tidak percaya. Banyak sekali yang berpikir sudah keburu pesimis gitu loh. Ini pasti mengakibatkan penyakit yang baru, ada efek samping yang bahkan menimbulkan kematian. Sudah keburu berpikir hal-hal yang jahat, bahkan kita juga menghakimi
pemerintah yang memberikan solusi itu kepada kita. Enggak lah, jangan percaya sama pemerintah. Ini pasti adalah sesuatu yang jahat. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menilai vaksin itu bukan cuma dari hal kesehatan fisik, tetapi juga dikait-kaitkan dengan antikristus. Jangan mau divaksin, nanti kamu di dalam vaksin itu ada chip, microchip yang membuat kita itu menjadi anggota 666 yang di dalam kitab Wahyu. Kita bakal jadi antikristus. Dan celakanya Bapak Ibu Saudara, yang percaya hal ini bukan cuma jemaat gereja, tetapi juga rohaniwan gereja. Orang yang saya kenal. Bapak Ibu Saudara, bukankah vaksin ini masih terlihat fisiknya? Maksudnya kita masih bisa lihat bentuknya. Dan kita bisa masih terkecoh yang sebenarnya Bapak Jokowi pun sudah berkorban untuk divaksin duluan. Tetapi kita masyarakat Indonesia masih menghakimi, masih curiga, kurang, masih harus terus dibuktikan mau sampai kapan? Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah hal seperti ini tidak terlalu berat ya masalah vaksin? Dan belakangan ini juga ada, kita bahas di gereja itu ada tentang Yesus wanita. Bidat dari yang gereja kilat dari timur itu. Dan kita bahas bersama-sama, ada seorang wanita yang mengaku sebagai Yesus wanita. Ada yang menghakimi dan melihat bahwa itu adalah sesat, tetapi ada juga yang banyak mengikuti wanita ini. Dan melihat itu sebagai kebenaran bahwa betul orang ini adalah Yesus wanita. Bapak Ibu Saudara, di dalam ranah-ranah masalah seperti ini, inilah yang Paulus maksud sebagai kita bukan melawan darah dan daging. Kita bukan melawan vaksinnya, kita bukan melawan Yesus wanita itu, tetapi pemikiran-pemikiran di balik semua itu, Bapak Ibu Saudara. Filosofi di balik semua itu yang mungkin bisa menyesatkan kita. Saya jadi teringat dengan perkataan Tuhan yang Tuhan bilang nanti di akhir zaman akan lebih banyak lagi penyesatan. Akan lebih banyak lagi fakta-fakta, maksudnya kejadian-kejadian yang seperti ini. Bukan cuma sekedar vaksin yang dikira antikristus, bukan cuma tentang Yesus wanita, tetapi di akhir zaman nanti Tuhan bilang akan ada orang-orang yang benar-benar mengaku bahwa diri dia adalah Mesias. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Bahkan mereka bisa membuat mujizat, Bapak Ibu Saudara. Untuk mengecoh iman kita, bahkan dia bisa menurunkan api dari langit. Dengan kuasanya dia bisa menipu kita orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, saya hanya berpikir, dengan keadaan kita yang seperti ini, dengan iman kita yang sekarang, ketika kita menghadapi hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu berat, contohnya tentang vaksin tadi, masih banyak yang terkecoh. Masih banyak yang berpikir ini adalah sesuatu yang jahat, padahal adalah sesuatu yang baik. Tentang Yesus wanita, sudah jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi banyak juga saudara-saudara kita di luar sana yang menjadi percaya, yang menjadi pengikut Yesus wanita itu. Padahal keadaan kita sekarang belum terlalu berat, belum seberat yang digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti keadaan akhir zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena itulah Paulus bilang kita bukan melawan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Kalau darah dan daging itu bisa terlihat secara fisik, tetapi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara itu bukan secara fisik. Menyerang kita secara fisik, bukan. Tetapi pemikiran, iman kita itu bisa diputar balikan. Pemikiran kita dirusak, pemahaman kita tentang Allah bisa dikacau balaukan. Kita bisa diragukan terhadap Yesus Kristus. Melalui apa? Banyak hal. Melalui yaitu tadi ada orang yang mengaku sebagai Yesus wanita, nanti mungkin ada yang mengaku sebagai Yesus anak-anak, atau mungkin juga kita dipengaruhi oleh filsafat-filsafat yang menyesatkan, yang bertentangan dengan firman Allah.
Ada banyak hal yang bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu dalam pengajaran Paulus dari Efesus 6 yang kita baca tadi, Paulus menyarankan kita untuk kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus di dalam bagian-bagian sebelumnya, Paulus mengajarkan untuk apa itu kita hidup sebagai anak-anak terang, sebagai manusia baru yang diperbaharui oleh Allah. Bahkan juga Paulus mengajarkan kita tentang ketaatan antara anak dengan orang tua, kasih satu sama lain, dan juga ada tentang suami istri juga ternyata Bapak Ibu Saudara. Dan juga Paulus mengajarkan kita tentang teguh, iman yang teguh di dalam Kristus. Dan terakhir Paulus bilang kamu kuat, ayo. Terakhir, akhirnya kata Paulus di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 tadi kita baca. Kata-kata pembukanya adalah akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Pertahanin semua yang aku ajarkan itu. Terutama iman kita kepada Kristus. Melalui apa? Nah, Paulus ajarkan kita, yaitu ada istilah yang dia pakai sebagai perlengkapan senjata Allah. Itu apa saja itu Bapak Ibu Saudara? Jadi Paulus mengajarkan kita tentang, ayo kita pakai ikat pinggang kebenaran kata Paulus. Terus juga baju zirah, baju perang itu Bapak Ibu Saudara, keadilan, baju zirah keadilan. Dan juga ada ketopong keselamatan tadi, terus juga kasut, maksudnya sandal ataupun zaman sekarang mungkin sepatu gitu ya. Sepatu alas kaki yang rela untuk memberitakan Injil, damai sejahtera dari Allah itu. Dan juga perisai iman untuk kita bertahan dari tipu musilat iblis, panah-panah api si jahat. Jadi Paulus menggambarkan tentang pertahanan kita dari baju militer ya, kalau saya lihat. Ini baju militer, dan juga kita diminta Paulus mempunyai pedang roh, yaitu firman Allah. Tapi inti dari semua pengajaran Paulus ini Bapak Ibu Saudara, Paulus bukan ingin kita itu lengkap mempunyai baju perang, bukan. Tapi ini hal rohani Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya Paulus itu berkata tentang baju zirah tadi, terus juga ketopong keselamatan, pedang roh itu. Sebenarnya intinya itu kita sebagai orang percaya bisa memiliki apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yaitu apa tadi? Tentang kebenaran. Tuhan mengajarkan kita tentang kebenaran. Kita miliki dan kita lakukan. Itu yang Paulus maksud, kita punya ini, helmnya itu tadi. Yang perlengkapan senjata Allah itu tadi. Kebenaran, yaitu apa lagi tadi? Keadilan Bapak Ibu Saudara. Kita bukan cuma diajarin, oh iya keadilan. Tapi kita lakukan, ada dalam hidup kita. Iman kepada Yesus Kristus. Dan juga kita itu memperoleh keselamatan. Kita percaya kita selamat di dalam Kristus. Dan juga Bapak Ibu Saudara, yaitu tadi pedang roh itu. Apapun itu, kita lawan dengan firman Allah. Misalnya tadi seperti Yesus wanita yang datang. Mungkin kalau kita dihadapkan dengan Yesus wanita itu, kita uji dengan firman Allah. Apakah benar orang ini adalah Yesus yang datang untuk kedua kali? Sudah jelas Tuhan bilang, Tuhan datang itu di awan-awan bersama dengan para malaikat. Tuhan sudah jelas bilang seperti itu di dalam firman Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang dia akan datang dalam wujud seorang wanita dan tanpa malaikat-malaikat, dan kembali lagi dalam wujud manusia. Bahkan lubang paku yang Yesus miliki itu saja tidak ada di Yesus wanita itu. Dari firman Allah yang tertulis pun itu sudah tidak tepat. Dan kita bisa uji semua itu benar atau tidaknya, palsu atau aslinya sesuatu yang datang di hadapan kita. Roh-roh jahat itu yang berusaha menipu kita itu, kita uji dengan firman Allah. Sampai di sini ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Jadi maksud Paulus, kalaupun nanti ada sesuatu yang datang dalam hidup kita kan nggak tahu ke depan akan terjadi apa Bapak Ibu Saudara. Entah nanti ada penyesatan apa lagi, mungkin datang ke gereja kita, mungkin sampai, kita nggak tahu. Tapi setidaknya jikalau kita ada perlengkapan senjata Allah yang diajarkan oleh Paulus tadi,
Secara rohani kita ada kebenaran, keadilan kita juga lakukan, firman Allah itu kita pegang, menjadi teladan dalam hidup kita. Kita nggak akan gampang untuk ditipu. Kita nggak akan gampang untuk meninggalkan Tuhan. Walaupun kita punya besi paling keras gitu ya, metal paling keras itu titanium namanya Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita punya perisai titanium secara fisik yang kuat dan kita bisa beli itu, tetapi tidak memiliki kebenaran di dalam diri kita, keadilan dalam diri kita, firman Tuhan bukan menjadi pedoman hidup kita, kita tidak akan bertahan dari tipu musilat yang akan datang untuk menyesatkan kita terhadap Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya jadi teringat juga dengan kisah dari Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud waktu melawan Goliat, itu sebelum dia maju melawan Goliat, Saul itu minta Daud itu pakai semua perlengkapan perang, yaitu dari kepala, helm, baju, perisai, juga diberi pedang untuk perlengkapan senjata. Maksudnya pelindung diri lah melawan Goliat. Karena Goliat itu orang yang gede. Tingginya aja lebih dari tinggi pintu gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Daud itu lebih pendek. Orangnya tidak terlalu tinggi. Kalau dibandingkan Goliat, memang Daud butuh perisai. Memang Daud butuh baju pelindung. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, Daud setelah dipakein itu semua, Daud bilang, aduh aku gak biasa pakai semua ini. Berat, aku gak bisa gerak kalau pakai semua ini. Aku lepasin. Udah dilepasin semua oleh Daud, dari kepala sampai ujung kaki, sepatu perang sampai helm perang itu dilepasin semua sama Daud. Ditinggalin, dia cuma bawa ketapel Bapak Ibu Saudara. Isi batu, dan dia lepasin semua itu tanpa pelindung satu apapun dia. Baju biasa saja melawan Goliat. Dan kenyataannya kita tahu Daud bisa menang. Apa yang dia bawa? Iman kepada Tuhan. Memang secara fisik Daud tidak ada pelindung. Tetapi dari dalam roh dia, secara rohani, Daud lengkap tentang perlengkapan rohani yang Paulus maksud. Nah, kita tahu juga Bapak Ibu Saudara dari mana Daud mendapatkan semua itu. Sebelum Daud maju ke medan perang, Daud bilang gini, Tuhan akan menyerahkan engkau, maksudnya Goliat, ke dalam tanganku. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu, Goliat, ke dalam tangan kami. Maksudnya orang Israel. Jadi Daud percaya bahwa Tuhan yang menemani dia berperang. Daud percaya Tuhanlah yang memegang kemenangan itu. Yang memberikan kemenangan itu juga kepada orang-orang Israel melalui dia. Daud punya iman dan dari perkataan doanya itu tadi, dia menjadi memiliki kekuatan perlengkapan senjata Allah itu. Nah, akhirnya dia menang dan terbukti Allah bersama-sama dengan mereka. Doa Daud itu didengarkan oleh Tuhan. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, kisah Daud tadi berhubungan dengan apa yang diajarkan sama Paulus. Paulus di akhir tadi, kita hampir selesai Bapak Ibu Saudara. Di akhir tadi, di ayat 18 sampai ayat yang ke-19, Paulus berkata demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi Paulus kan bilang di ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan juga yang tadi yang dari ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, semua itu kamu terima, masuk dalam ayat 18, dalam segala doa dan permohonan. Jadi cara yang Paulus ajarkan kepada kita sesuai seperti yang Daud lakukan Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus mengajarkan kita kalau kamu mau dapat semua itu, perlengkapan senjata Allah dari atas kepalamu, dari sampai ujung kakimu secara rohani. Perlengkapan untuk melindungi dirimu secara penuh. Itu bisa kamu dapatkan melalui doa dan permohonan kepada Allah. Seperti Daud tadi, sebelum berperang dia berdoa kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah bersama dengan dia. Memohon pertolongan dari Allah atas peperangan yang dia lakukan. Dan itu sesuai dengan apa yang Paulus ajarkan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berusaha dengan diri kita sendiri untuk mendapatkan semua itu, percayalah kita gak akan bisa dapat.
Tetapi ketika kita meminta kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan setiap waktu. Mungkin kita setiap pagi kita berdoa mohon perlindungan dari Tuhan. Bukan cuma terhadap COVID. Tuhan lindungi kami sedang pandemik supaya kami tidak tertular COVID. Itu secara fisik, iya. Tetapi secara rohani kita juga butuh perlindungan. Itu apa? Perlengkapan senjata Allah yang diajarkan oleh Paulus. Dalam doa seperti apa Bapak Ibu Saudara? Jadi ketika kita merasa memang, iya, aku secara orang percaya, aku tahu apa itu kebenaran. Aku tahu aku harus melakukan kebenaran. Tapi seringkali aku gagal. Doa Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma Bapak Ibu Saudara yang pernah gagal. Saya pun pernah gagal juga dalam hal ini pastinya. Bahkan mungkin suatu saat nanti saya bisa gagal lagi. Tetapi juga saya ingat, saya harus berdoa ketika gagal. Kebenaran harus ada dalam hidup kita. Bukan karena saya hamba Tuhan. Tetapi memang karena kita anak-anak Tuhan. Karena memang kita butuh kebenaran itu, siapapun itu. Dan juga ketika keadilan, kita tahu kita harus melakukan keadilan. Tetapi kita terkadang tidak sanggup melakukan keadilan itu. Doa Bapak Ibu Saudara, minta. Ketika kita merasa ragu terhadap Yesus Kristus, iman kita mulai goyah. Doa, itu yang diajarkan oleh Paulus. Doa supaya kita punya iman. Perisai iman itu. Dan juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita jelas kita tahu sebagai orang percaya kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tetapi kita lebih memilih malas-malasan atau melakukan aktivitas lainnya. Meluangkan waktu 5 menit saja di dalam hidup kita untuk merenungkan firman Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, kita sulit. Jangan berusaha dengan diri sendiri. Doa, minta sama Tuhan, minta Tuhan tanamkan di hati kita kerinduan itu. Supaya firman Allah, pedang roh yang dimaksud oleh Paulus itu, kita pegang. Ada di tangan kita secara rohani. Agar setiap tipu musilat yang akan datang kepada kita, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara yang mau menyesatkan kita, yang mau menjauhkan kita dari Kristus, yang mau menyesatkan kita meninggalkan Kristus, kita akan kuat, kita tidak akan tergoda. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi jelas kita butuh pertolongan Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan sudah berlalu dan kita semua pasti mengerti. Tapi memang untuk melakukannya kita butuh doa, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan jangan sekalipun Bapak Ibu Saudara mengandalkan diri kita sendiri. Kita pasti akan gagal. Tetapi jika kita berdoa mengandalkan Tuhan, percayalah pertolongan Tuhan pasti ada buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, bersyukur sekali lagi Tuhan, di dalam firman Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami. Bahkan mungkin Engkau menegur setiap kami. Engkau mengajari setiap kami bahwa kami butuh perlindungan dari Tuhan. Secara rohani, seperti yang Paulus ajarkan kepada kami, itu dia sebutkan sebagai perlengkapan senjata Allah. Biarlah Tuhan perlengkapan semua itu ada dalam diri kami. Kami mohon dari Tuhan agar kebenaran ada dalam hidup kami, keadilan ada dalam hidup kami, dan juga pedang roh itu ada pada kami, perisai iman, dan juga kasut yang kami rela untuk memberitakan Injil kebenaran Allah itu. Semua itu Tuhan biarlah ada dalam diri kami, agar Tuhan kami tetap kuat di dalam Engkau. Tipuan-tipuan di luar sana yang mungkin pemikiran-pemikiran yang akan menyesatkan kami di masa-masa yang akan datang. Penyesatan-penyesatan semakin pandai. Biarlah Tuhan kami tetap bertahan di dalam Tuhan. Oleh karena perlindungan Tuhan secara rohani itu ada dalam diri kami. Dan Tuhan kami mohon bukan cuma dari diri kami yang Engkau lindungi, tetapi juga keluarga kami. Orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara seiman kami. Seperti Paulus Tuhan, yang juga memohon doa dari saudara-saudara seiman di Efesus, untuk dia juga memperoleh senjata, perlengkapan senjata Allah itu. Kami juga boleh
akan memohon itu atas Tuhan, perlindungan dari Tuhan itu juga turun atas saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, kegiatan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, mungkin studi kami juga, kami bertemu dengan orang banyak. Biarlah dalam segala percakapan kami, pemikiran-pemikiran yang mereka bagikan, dan juga mungkin yang dari media sosial yang kami serap, itu semua tidak menjadi langkah yang buruk untuk kami meninggalkan Tuhan. Tetapi kami tahu tentang kebenaran itu, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dan suatu saat nanti Ia akan datang, dan kita akan hidup. Kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini tetap berada dalam diri kami, oleh karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami bersyukur. Amin.